kita bertemu di bulan suci Ramadan, harusnya 2 bulan sebelum memasuki bulan suci Ramadan harus sudah mempersiapkan untuk Lebaran nanti. Biar pada saat kita beribadah di bulan suci Ramadan itu fokus ibadah kita tidak terganggu lagi dengan yang namanya kue Lebaran, baju baru, ataupun jemur kursi. Ya memang kalau kita bicara tentang semangat untuk beribadah ya Ustadz, di 10 malam terakhir banyak juga sebenarnya generasi Z di luar sana yang sangat memotivasi dirinya untuk lebih meningkatkan ibadah lagi ya Ustadz. Iya. Cuman memang namanya generasi Z ya Ustadz, banyak saja mood yang bikin berubah gitu. Kadang kalau sudah lagi galau, sudah moodnya rusak, ibadahnya jadi terganggu. Nah, menurut Ustadz sendiri nih, bagaimana cara untuk biar generasi Z ini bisa mempertahankan semangat mereka dalam menjalankan ibadah di 10 malam terakhir itu, Ustadz? Iya, di dalam perkara Islam salah satu sesungguhnya yang agak berat untuk dilakukan, tetapi bukan tidak mungkin, karena itu formulasi yang ditawarkan oleh agama dan tidak ada satu bentuk ultimatum yang disampaikan oleh Yang Maha Kuasa Allah SWT tanpa mengukur kemampuan hambanya untuk melakukan, yaitu adalah istiqomah atau nilai-nilai konsistensi. Itu yang pertama harus dibentuk dari generasi kita, adalah bagaimana mampu berkomitmen konsisten terhadap apa yang telah dicita-citakan. Yang kedua adalah memang fleksibilitas kondisi kejiwaan yang peka untuk kemudian pasang surut kondisi nilai-nilai yang terbentuk itu, adalah supaya memfilter dengan siapa kita harus bergaul. Karena kalau ketika bergaul dengan orang-orang yang posisinya tidak tepat, maka tentu bisa aja dia terpengaruh karena kelebihannya tadi itu, sehingga bisa berpengaruh kepada perubahan-perubahan yang tadinya sudah terbangun dan terbentuk dari awal. Saya seperti itu. Jadi perlu bangunan yang dikuatkan adalah nilai-nilai konsistensi. Yang kedua adalah pertemanan dalam hal ini. Harus benar-benar memilih dan memilah siapa yang harus menjadikan teman. Apakah yang bisa membawa dia ke arah kebaikan atau justru yang menyeretnya. Itu yang perlu selalu diperhatikan bagi generasi Z kita. Iya, memang kalau kita bicara tentang mempertahankan semangat generasi Z ini, memang tantangannya justru orang terdekat kita ya Ustadz ya. Apalagi kalau kita sudah berteman, salah pilih teman yang justru suka mokel ya Pak. Kalau zaman sekarang namanya mokel, buka di siang hari. Kalau kita berteman dengan orang seperti itu juga, kalau bahasa toli-tolinya baku bawa ya. Baku bawa dengan orang yang suka mokel di 10 hari terakhir, mungkin di pikirannya, oh sudah dekat, jadi kita mokel saya sekali-sekali. Nah, kita akan terpengaruh dengan hal-hal tersebut juga. Jadi kalau kita bicara tentang bagaimana cara mempertahankan, tentunya kita harus konsisten dan tentunya juga kita betul-betul nih meluruskan apa niat kita sebenarnya untuk beribadah di 10 malam terakhir itu ya Ustadz. Dan yang paling penting adalah bagaimana cara memilih teman yang bisa menyemangati kita dan juga bisa meningkatkan kita di makna-makna dari 10 malam terakhir agar kita bisa konsisten. Sebagai pertanyaan penutup pada jumpa kita kali ini nih Ustadz. Nah, kalau kita harus memprioritaskan nih Ustadz antara ibadah sholat tahajud, tarwih, kemudian juga tilawah, sedekah, itikaf, zikir, doa, dan ibadah-ibadah lainnya. Sebenarnya menurut Ustadz sendiri, sebenarnya ibadah apa saja yang patut kita prioritaskan untuk di 10 malam terakhir ini? Gitu, silakan. Sebagai bentuk closing statement, pernyataan penutup di seputar masalah pemanfaatan 10 malam terakhir Ramadan, apa yang menjadi dispil tadi itu tentang akumulasi dari sekian banyak ibadah, mulai tahajud, tadarusan, zikir,
dan beberapa hal lainnya yang terkait dengan masalah amalia itu sesungguhnya yang harus dimaksimalkan, tanpa harus memilih dan memilah yang mana skala prioritas, kan semua prioritas, dan itu semua bisa dilakukan dalam waktu setiap malam itu. Karena misalnya mulai tahajud kan tentu setelah kita salat tarawih, dan balik lagi setelah tidur mungkin sedikit kita bangun, setelah ya kita mungkin sholat tahajud, habis itu mengaji sedikit, lalu kita zikir dan berdoa, yaitu terutama doa yang paling sangat dianjurkan dengan bunyi doa Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Jadi itu yang inti, jadi permohonan ampunan. Tidak ada yang paling pamungkas dari sekian akumulasi doa itu kecuali adalah permohonan ampun atas dosa-dosa kita, karena menjadi sebuah golden ticket bagi kita. Kalau orang sudah diampuni dosanya, apapun yang mau diminta dia kabulkan oleh Allah. Dan kalau memang takdir dia harus meninggal, maka dalam keadaan dia husnul khatimah dan dia masuk surga karena tidak ada dosanya, telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekira seperti itu. Allah. Oke Ustadz, siapa tahu mungkin dari Ustadz ada pesan-pesan untuk generasi Z kita di luar sana dalam pemanfaatan 10 malam terakhir ini Ustadz. Baik, para sahabat ngobrol Ramadan dimanapun berada, bahwa pesan moral sekaligus pesan-pesan agama di seputar masalah pemanfaatan 10 malam terakhir, yang pertama adalah mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, karena ada satu malam yang sangat istimewa di 10 malam terakhir dan lebih mengerucut lagi, yaitu di malam-malam ganjil. Namanya adalah malam Lailatul Qadar, malam yang khairum min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan. Jika dikonversi dia tahun, maka kurang lebih 83 tahun 4 bulan itu kita terhitung sedang beribadah pada malam turunnya Lailatul Qadar di malam-malam ganjil. Tentu hitung-hitungannya adalah kalau malam ganjil di 10 malam terakhir 21, 23, 25, 27 atau mungkin sampai 29. Jadi tidak juga sih semestinya harus menunggu persis itu. Artinya supaya tidak ketinggalan malam Lailatul Qadar, maka seluruh malam dari 10 malam terakhir itu mari manfaatkan, pasti ketemu dengan yang namanya malam Lailatul Qadar, karena dia hanya sebuah malam. Jadi hitungan malamnya itu setelah posisinya matahari terbenam atau senja, setelah mungkin kita salat tarawih sampai jelang sebelum yaitu fajar, ya, di ayatnya itu mengatakan min alfi syahrin tanazzalul malaikatu waruh fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salamun hatta matla'il fajar. Penghujungnya adalah fajar. Jadi itu momen terbaik yang membuat bulan ini menjadi istimewa, menjadi lebih mulia karena adanya satu malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Semoga kita semua bisa menemukannya. Terima kasih. Sobat Ngoran dimanapun kalian berada, Masya Allah kita sampai di penghujung acara pada hari ini, dan Masya Allah luar biasa pembahasan kita pada kali ini, dan tentunya saya ucapkan terima kasih kepada Al Ustadz Aswad SAG MPDI karena sudah membagikan sejuta inspirasi buat Sobat Ngoran dimanapun kalian berada terkait dengan 10 malam terakhir dari bulan suci Ramadan. Dan semoga apa yang disampaikan Al Ustadz itu bisa menjadi makna yang baik buat para generasi Z di luar sana dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan generasi Z dapat mempersiapkan diri nih untuk menyambut 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Sekali lagi terima kasih Al Ustadz sudah menyempatkan waktu untuk mampir di studio Ngoran pada hari ini. Dan tentunya Sobat Ngoran dimanapun kalian berada, 10 malam terakhir ini bukanlah fase penutup di bulan suci Ramadan, namun ini adalah fase puncak di mana Sobat Ngoran tentunya ini adalah golden moment. Jadi Sobat Ngoran harus betul-betul bagaimana mempersiapkan diri dalam ibadah dalam 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Karena tentunya kalau ini diibaratkan pertandingan, ini adalah injury time yang menentukan bagaimana kualitas dari ibadah kita di bulan suci Ramadan itu sendiri. Nah, jangan sampai Sobat Ngoran
di awal-awal kita gas tapi di akhir malah di skip. Jadi marilah kita konsisten dari sekarang. Kalau mungkin di awal-awal kita tidak konsisten, dari sekarang kita bisa konsisten untuk dapat 10 malam terakhir yang sangat mulia itu. Dan tidak ada yang tahu, bisa saja saya ataupun kalian kita bisa sama menyambut di malam Lailatul Qadar nanti. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Al Ustadz, dan semoga Sobat Ngoran dimanapun kalian berada bisa menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan dengan khusyuk, dan tentunya menjalankan ibadah juga dengan sempurna. Saya selaku host pada hari ini undur diri dan ucapan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.